Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau membahas materi dari struktur bumi meliputi bentuk dan ukuran bumi, interior bumi, litosfer, dan lempeng tektonik yang akan dijelaskan oleh Nopipah, Ririn Violita, dan Risma Norma Herlianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur bumi meliputi bentuk dan ukuran bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut juga dengan dunia atau planet biru. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulat pepat, sebuah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada bagian khatulistiwa. Buncitan ini terjadi karena rotasi bumi, menyebabkan ukuran diameter khatulistiwa 43 km, lebih besar dibandingkan diameter dari kutub ke kutub. Diameter rata-rata bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira 40.000 km per pi. Di slide selanjutnya, Anda akan melihat ukuran bumi dilihat dari secara fisik bumi. Baik, selanjutnya adalah struktur interior bumi. Yang pertama adalah inner core. Inner core adalah lapisan inti dari bumi yang posisinya di dalam dan bersifat padat. Kedua adalah outer core. Outer core adalah lapisan inti bumi yang posisinya di luar atau melapisi inner core dan bersifat cair. Ketiga yaitu mantel. Mantel adalah bagian dari planet kebumian atau benda langit lain yang cukup besar, sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatan. Mantel bumi merupakan lapisan berbatu dengan kedalaman sekitar 2.900 km. Selanjutnya adalah crust atau kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Dan bumi memiliki usia sekitar 4,45 miliar tahun. Usia ini ditentukan melalui penanggalan radiometrik meteorit dan sesuai dengan usia bebatuan tertua yang pernah ditemukan dan sampel dari bulan. Matahari sebagai perbandingannya.
berusia sekitar 4,57 miliar tahun, 30 juta tahun lebih tua. Lapisan bumi terdiri dari inti bumi, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Dan selanjutnya, diskontinuitas. Diskontinuitas Moho adalah batas antara kerak bumi dan mantel bumi. Namanya berasal dari nama pelopor seismolog dari Kroasia, Andrija Mohorovičić. Kerak bumi dipisahkan dari mantel oleh diskontinuitas Moho dengan ketebalan kerak yang bervariasi. Ketebalan rata-ratanya adalah 6 km di bawah lautan dan 30-50 km di bawah daratan. Selanjutnya, diskontinuitas Gutenberg adalah diskontinuitas kecepatan seismik antara batas inti dengan mantel. Berikut di sampingnya adalah gambar dari diskontinuitas Moho dan diskontinuitas Gutenberg. Selanjutnya, diskontinuitas Lehman adalah batas diskontinuitas yang ditandai peningkatan kecepatan gelombang seismik P dan gelombang seismik S secara tiba-tiba antara inti dalam dan inti luar. Diskontinuitas ini ditemukan oleh Inge Lehman. Berikut adalah gambar dari diskontinuitas Lehman. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer terdiri dari lapisan kerak dan mantel bagian atas dengan ketebalan 65-100 km. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Litosfer merupakan lempeng tektonik yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada lapisan sial. Lapisan sial merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial atau silium dan aluminium ini, antara lain terdapat batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial dinamakan juga lapisan kerak, bersifat padat dan memiliki ketebalan kurang lebih 35 km. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada kerak benua. Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basalt di bagian bawahnya. Kerak inilah yang merupakan kerak benua.
Kemudian kerak samudra. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas. Kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku gabbro dan peridotit. Kerak ini menempati dasar samudra. Yang kedua, lapisan sima. Lapisan sima merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silium dan magnesium dalam senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elastis dan memiliki ketebalan rata-rata 65 km. Bisa dilihat pada gambar di bawah, terdapat kerak samudra, kerak benua, dan juga mantel. Kemudian material pembentuk litosfer. Terdiri dari batuan beku. Batuan beku ini adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya magma beku, batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Batuan beku dalam. Batuan beku dalam ini terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Contoh batuan beku dalam adalah granit, diorit, dan gabbro. 2. Batuan beku gang atau korok. Batuan beku korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Magma yang meresap di antara lapisan-lapisan litosfer mengalami proses pembekuan yang berlangsung lebih cepat, sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Campuran kristal mineral yang besarnya tidak sama merupakan ciri batuan beku korok. 3. Batuan beku luar atau vulkanik. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, seperti magma hasil letusan gunung berapi. Contoh batuan beku luar adalah basalt, diorit, andesit, obsidian, skoria, batuan apung. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun oleh glister yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi, dan terjadilah proses diagnesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya terdiri atas batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik merupakan jenis batuan sedimen atau batuan endapan yang dihasilkan dari proses sedimentasi batuan beku atau material padat lain yang mengalami pelapukan mekanik. Kemudian batuan sedimen kimiawi yang merupakan salah satu jenis batuan sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan yang berasal dari pelapukan batuan beku yang disebabkan oleh unsur kimia tertentu. Kemudian, batuan sedimen organik yang merupakan batuan yang terbentuk dari pengendapan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup serta mineral-mineral yang dihasilkannya. Berdasarkan tenaga yang mengangkutnya, batuan sedimen terdiri atas batuan sedimen aeris atau aeolis yang merupakan batuan yang diendapkan oleh tenaga angin. Batuan sedimen glasial yang merupakan batuan yang diendapkan oleh tenaga es atau gletser. Kemudian batuan sedimen akuatis yang merupakan salah satu jenis batuan endapan yang terbentuk oleh media air. Macam-macam air yang dapat mengendapkan batuan ini diantaranya adalah air sungai, air laut, air hujan, air danau, dan air terjun. Kemudian batuan sedimen marin yang merupakan salah satu dari jenis-jenis batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan laut atau samudra. Yang ketiga, batuan malihan atau metamorf. Batuan malihan terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Yang selanjutnya ada lempeng tektonik. Lempeng tektonik merupakan lapisan litosfer yang dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik atau tectonic plates.
Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik divergen, menjauh, konvergen, bertumbukan, ataupun transform, menyamping. Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Terdapat 7 lempeng besar tektonik. Yang pertama, ada lempeng Pasifik. Yang kedua, ada lempeng Eropa-Asia. Yang ketiga, lempeng India-Australia. Yang keempat, lempeng Afrika. Yang kelima, lempeng Amerika Utara. Yang keenam, lempeng Amerika Selatan. Dan yang ketujuh ada lempeng Antartika. Kita bisa melihat di gambar bahwa lempeng Pasifik diberi warna kuning, kemudian lempeng Eropa-Asia diberi warna hijau, kemudian lempeng India-Australia. Di sini, lempeng India diberi warna merah kecil, kemudian lempeng Australia diberi warna oranye. Yang keempat ada lempeng Afrika, di mana lempeng Afrika ini diberi warna oranye tua. Kemudian, lempeng Amerika Utara diberi warna coklat, lempeng Amerika Selatan diberi warna ungu, dan lempeng Antartika diberi warna biru. Teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik berasal dari hipotesis pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912. Ia mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu bentang muka yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas lautan basalt yang lebih padat. Hipotesis continental drift. Hipotesis utamanya adalah di bumi pernah ada satu benua raksasa yang disebut Pangaea, atau artinya semua daratan, yang dikelilingi oleh Pantalasa, yang artinya semua lautan. Selanjutnya, 200 juta tahun yang lalu, Pangaea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil yang kemudian bergerak menuju ke tempatnya, seperti yang dijumpai saat ini. Hipotesis ini berdasarkan dari fakta-fakta berikut. Yang pertama, benua-benua mirip puzzle yang bila dipasangkan bisa tepat. Yang kedua, kesamaan fosil yang dijumpai pada beberapa lokasi pada tepi benua yang berbeda. Yang ketiga, kesamaan jenis batuan yang dijumpai pada lokasi di beberapa tepi benua yang berbeda. Yang keempat, jejak proses glacier ditemukan pada benua yang berdekatan dengan ekuator. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Pada bentuk benua yang sekarang, awalnya merupakan satu benua yang disebut Pangaea. Karena adanya pergerakan lempeng bumi oleh gaya atau arus konveksi akibat panas di dalam bumi, Pangaea tersebut pecah dan pecahan tersebut bergerak masing-masing ke arah yang berbeda, hingga terbentuklah kenampakan muka bumi atau benua seperti sekarang. Nah, di gambar pertama, ada Pangaea yang merupakan satu benua besar. Kemudian, di gambar yang kedua, Pangaea ini mulai berpisah menjadi dua kontinen yang kecil, yaitu Laurasia, belahan bumi utara, dan Gondwana, belahan bumi selatan. Kemudian di gambar ketiga dan keempat, benua-benua tersebut terus bergerak dan berpisah. Di gambar kelima, terbentuklah benua seperti yang sekarang. Nah, di gambar yang paling bawah bisa dijelaskan, yaitu fosil buaya air tawar ditemukan di Brazil dan Afrika Selatan. Juga fosil reptil air Littrosaurus juga ditemukan pada batuan berumur sama dari berbagai lokasi di Amerika Selatan, Afrika, dan Antartika. Yang selanjutnya, teori lempeng tektonik awalnya
tidak dapat diterima. Namun, seiring dengan penemuan-penemuan lainnya, beberapa penemuan memperkuat teori ini. Pertemuan yang pertama adalah arus konveksi di dalam mantel bumi adalah kekuatan penggerak pergeseran lempeng. Kemudian yang kedua adalah penemuan perbedaan arah medan magnet dalam batuan-batuan yang berbeda usianya. Yang ketiga, ditemukannya hubungan antara seafloor spreading dengan balikan medan magnet bumi atau geomagnetic reversal, menunjukkan dengan tepat mekanisme yang menjelaskan pergerakan vertikal batuan yang baru. Hipotesis seafloor spreading. Teori penjalaran dasar laut pertama kali ditemukan oleh Harry Hess pada tahun 1960. Teori penjalaran dasar laut ini pada dasarnya menjelaskan sebab pecahnya benua karena adanya pergerakan atau aktivitas di dalam inti bumi. Teori ini menganggap bahwa bagian kulit bumi yang berada di dasar samudra mengalami pemekaran yang diakibatkan oleh gaya tarikan atau tensional force yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi atau astenosfer. Akibat dari pemekaran yang terjadi ini, maka magma yang berasal dari astenosfer kemudian naik dan membeku. Kemudian dapat membentuk suatu rekahan. Bukti dari keberadaan teori ini yaitu ditemukannya rekahan yang memanjang di tengah Samudra Atlantik antar benua Amerika Utara dan benua Afrika. Dalam hipotesis ini, pada dasarnya adalah suatu hipotesis yang menganggap bahwa bagian kulit bumi yang ada di dasar Samudra Atlantik mengalami pemekaran. Bisa kita ilustrasikan dari gambar di samping. Diilustrasikan seperti sedang merebus air di atas kompor, di mana saat kompor dinyalakan akan menghasilkan api yang kemudian panas api tersebut terserap ke dalam wajan dan terjadi pemanasan yang membuat air panas lalu mendidih. Air yang mendidih tersebut menghasilkan gelembung atau letupan-letupan yang naik. Letupan-letupan tersebut bisa kita ibaratkan air yang mendidih adalah magma yang berasal dari astenosfer, kemudian naik dan membeku. Selanjutnya ada jenis pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama ada divergen. Divergen merupakan dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Contoh dari batas divergen adalah Mid-Oceanic Ridge dan zona retakan atau rifting. Gerakan divergen adalah bentuk gerakan lempeng yang saling menjauh. Karena gerakan menjauh inilah timbullah retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Seperti gambar di samping, terdapat dua lempeng yang bergerak saling menjauh satu sama lain. Yang kedua ada konvergen. Konvergen yaitu dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau tabrakan benua. Continental collision jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Contoh kasus ini dapat kita lihat di pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur Pulau Jepang atau Japanese Island Arc. Gerakan konvergen terjadi apabila dua lempeng tektonik tertelan ke dalam bumi yang mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpu satu sama lain seperti gambar di samping. Yang ketiga ada transform. Transform yaitu jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar. Transform atau transform fault. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat atau dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Kemudian yang selanjutnya ada batas lempeng divergen. Divergen merupakan dua lempeng yang saling bergerak menjauh satu sama lain.
Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut atau seafloor spreading. Pada lempeng benua, proses ini menyebabkan terbentuknya lembah retakan atau rift valley akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa gerakan divergen adalah bentuk gerakan lempeng yang saling menjauh karena gerakan menjauh inilah timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Magma ini mengalir sedikit demi sedikit sampai ke permukaan bumi. Dari magma inilah dapat muncul pulau vulkanik baru. Seperti gambar di bawah, gerakan divergen yang terjadi di dasar lautan juga dapat membentuk kenampakan hamparan dasar laut. Kemudian, untuk gerakan divergen yang terjadi di daratan dapat membentuk lembah retak besar seperti Great Rift Valley di Afrika Timur. Yang selanjutnya ada batas lempeng konvergen. Konvergen bisa disebut juga batas lempeng destruktif, di mana lempeng bertumbukan satu sama lain. Saat kedua lempeng bertumbukan, terbentuklah zona subduksi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa gerakan konvergen terjadi apabila dua lempeng tektonik tertelan ke kerak bumi, yang mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpu satu sama lain. Yang pertama, ada lempeng samudra dengan lempeng samudra. Ketika dua lempeng samudra bertemu, salah satu pada umumnya akan menunjam ke bagian lainnya, dan akibatnya palung terbentuk. Contohnya adalah Palung Mariana yang sejajar dengan Kepulauan Mariana, yang terbentuk akibat konvergensi gerakan cepat lempeng Pasifik dengan gerakan lempeng Filipina. Kedalaman palung ini mencapai hampir 11.000 meter. Nah, seperti gambar di samping, salah satu lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng samudra lainnya, menyebabkan terbentuknya parit di dasar laut dan deretan gunung berapi yang paralel terhadap parit tersebut, juga di dasar laut. Puncak sebagian gunung berapi ini ada yang timbul sampai ke permukaan, membentuk gugusan pulau vulkanik atau volcanic island chain. Kemudian, Pulau Aleutian di Alaska adalah salah satu contoh pulau vulkanik dari proses ini. Pulau ini terbentuk dari konvergensi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Yang selanjutnya ada lempeng benua dengan lempeng samudra. Ketika lempeng benua dan lempeng samudra bertemu, lempeng samudra yang memiliki kepadatan lebih tinggi dari lempeng benua akan menunjam ke bawah lempeng benua. Terbentuklah zona subduksi. Proses ini membentuk palung samudra atau trench dan deretan pegunungan atau mountain ring. Palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhujam mengandung banyak bersifat hidrat atau mengandung air, sehingga kandungan air ini dilepaskan saat pemanasan terjadi bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Seperti gambar di samping, ketika suatu lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, lempeng ini masuk ke lapisan astenosfer yang suhunya lebih tinggi kemudian meleleh. Pada lapisan litosfer, tepat di atasnya, terbentuklah deretan gunung berapi. Sementara di dasar laut, tepat di bagian terjadi penunjaman, terbentuklah parit samudra. Pegunungan Andes di Amerika Selatan adalah salah satu pegunungan yang terbentuk dari proses ini. Pegunungan ini terbentuk dari konvergensi antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. Yang selanjutnya ada lempeng benua dengan lempeng benua. Ketika lempeng benua bertemu, tidak ada lempeng yang menunjam disebabkan batuan benua relatif ringan. Tumbukan ini cenderung membentuk lengkungan ke atas akibat gaya dorongan dari kedua lempeng. Tabrakan India dengan Asia sekitar 50 juta tahun yang lalu menyebabkan lempeng Eurasia melipat di atas lempeng India.
Setelah tabrakan, konvergensi dari dua lempeng tersebut terus menekan lipatan hingga terbentuknya pegunungan Himalaya dan daratan tinggi Tibet yang kita kenal saat ini. Kebanyakan pertumbuhannya terjadi selama 10 tahun belakangan. Himalaya berpuncak hingga ketinggian 8.854 meter dari permukaan laut adalah pegunungan tertinggi di bumi, dan daratan Tibet dengan rata-rata tinggi 4.600 meter lebih tinggi dibandingkan dengan puncak di pegunungan Alpen, kecuali puncak Mont Blanc dan Monte Rosa. Seperti gambar di samping, salah satu lempeng benua tabrakan dengan lempeng benua lainnya, menyebabkan terbentuknya suatu deretan pegunungan yang sangat luas dan besar. Contoh lain dari penumbukan antara dua lempeng benua adalah pegunungan Alpina dan Andes. Yang selanjutnya, batas lempeng transform. Zona pertemuan dua pelat yang bergesekan secara horizontal satu sama lain disebut pertemuan patahan-patahan transformasi, atau secara sederhana disebut pertemuan transformasi. Kebanyakan patahan transformasi terjadi di dasar samudra. Biasanya terjadi untuk menyeimbangkan pergerakan hubungan yang aktif, menghasilkan lempeng zigzag, dan umumnya sering mengalami gempa-gempa dangkal. Akan sebagian kecil berada di daratan, seperti patahan San Andreas di Amerika. Seperti gambar yang di samping, bila dua lempeng tektonik bergerak saling menggelangsar atau slide each other, yaitu bergerak sejajar namun berlawanan arah. Keduanya tidak saling memberai maupun saling menumpu. Batas transform ini juga dikenal sebagai sesar ubahan bentuk atau transform fault. Batas transform umumnya berada di dasar laut, namun ada juga yang berada di daratan. Salah satunya adalah sesar San Andreas di California. Sesar ini merupakan pertemuan antara lempeng Amerika Utara yang bergerak ke arah tenggara dengan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat laut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga materinya bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.